Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Kita akan memberikan informasi terkait dengan PPG teman-teman ya, atau pendidikan profesi guru ya dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, di dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan memberikan informasi terkait dengan adanya peraturan terbaru teman-teman ya dari Kemendikbudristek. Ini terkait dengan Juknis ya, atau petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan ya PPG dalam jabatan tahun 2022 ini ya. Tentunya bagi teman-teman yang kemarin sudah mengikuti seleksi akademik, yang sudah mengikuti seleksi administrasi dan sudah dinyatakan lolos ya, tentunya tinggal menunggu untuk mengikuti seleksi akademik ya, atau biasanya teman-teman lebih familiar dengan pretest ya, atau mungkin UKG. Nah, tentunya sambil menunggu ya, teman-teman bisa membaca-baca dulu ya, atau mungkin bisa mengecek terkait dengan Juknis terbaru terkait dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, nanti ada kabar apa teman-teman ya terkait dengan Juknis atau pedoman ini ya, tentunya nanti kita akan memberikan informasi-informasi terbarunya. Tapi seperti biasa teman-teman ya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca ya, silahkan kunjungi saja ya di laman resmi kita www.mastiokade.com. Di sini akan membahas semua informasi terkait seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, kita kembali lagi ya terkait dengan peraturan terbaru dari Kemendikbudristek terkait dengan Juknis pelaksanaan PPG. Nah, tentunya teman-teman sebelum ini kita ingatkan dulu ya bahwa tentunya teman-teman kemarin yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi ya, tentunya tinggal menunggu jadwal seleksi akademik saja. Nah, tetapi teman-teman perlu dipahami ya bahwa untuk seleksi akademik ini masih ditunda ya, artinya memang pelaksana yang semula itu sudah terjadwal di bulan Maret ini ya, tetapi masih ada penundaan sampai batas waktu yang belum ditentukan ya. Di sini sesuai dengan poin 3 bahwa seleksi akademik untuk PPG dalam jabatan ya tahun 2020 ini ditunda sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan ya, sehingga teman-teman sambil menunggu untuk jadwal seleksi akademik atau pretestnya itu muncul, teman-teman bisa membaca-baca dulu teman-teman ya terkait dengan edaran terbarunya dari ini ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya. Di sini teman-teman ada peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 10 ya, nomor 10/19 ya, dan seterusnya tahun 2022. Di sini tentang petunjuk teknis pelaksana program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Oke, kalau kita lihat teman-teman di sini sekilas saja ya untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Yang B ini ya, untuk menyesuaikan pelaksanaan program pendidikan profesi guru ya dalam jabatan dengan perkembangan kebijakan pendidikan profesi dan kompetensi guru ya. Maka peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 1677 ya tahun 2021 ini tentang petunjuk teknis program pendidikan profesi guru dalam jabatan ini perlu diganti ya. Kalau diganti nanti artinya tidak berlaku ya. Terus berdasarkan poin A dan B ya, maka menetapkan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nanti terkait dengan dasarnya teman-teman bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Di sini ada dasar-dasar dari PPG tentunya. Kita fokus saja teman-teman di pasal 1 ya. Di sini dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan sertifikat pendidik itu adalah bukti formal ya sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Yang nomor 2 adalah guru dalam jabatan adalah guru aparatur sipil negara ya. Tentunya di sini selain PNS tentu juga ada P3K guru ya. Dan guru bukan aparatur sipil negara yang sudah mengajar pada satuan pendidikan ya. Gini bukan aparatur sipil negara ya. Berarti teman-teman atau guru-guru non PNS ya. Baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerjasama ya. Yang berikutnya poin 3, program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut program PPG dalam jabatan ini adalah
program pendidikan yang diselenggarakan ya setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi guru dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini ya, atau mungkin teman-teman biasanya PAUD, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ya. Jadi artinya bahwa PPG ini ya dilaksanakan minimal teman-teman itu sudah sarjana ya, atau mungkin D4 ya. Terus yang berikutnya poin 4, lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang disebut disingkat LPTK ya, adalah perguruan tinggi ya yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. Yang berikutnya di poin 5 di sini ada dosen ya. Dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Yang nomor 6 adalah mahasiswa, itu adalah guru dalam jabatan ya, peserta program PPG dalam jabatan. Guru pamong adalah guru yang ditugaskan untuk mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi mahasiswa dalam melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran, praktik, pengalaman lapangan di satuan pendidikan. Program studi ya, program studi yang selanjutnya disebut prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi. Yang poin 9, pendalaman materi adalah mata kuliah yang dilaksanakan dalam bentuk analisis materi ajar berbasis masalah, literasi ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill, dengan tujuan untuk menambah kompetensi ya yang diperlukan pada materi bidang satuan studi dan materi pedagogik. Yang poin 10, pengembangan perangkat pembelajaran adalah mata kuliah yang dilaksanakan dalam bentuk desain pembelajaran inovatif untuk memberikan kemampuan mahasiswa dalam membuat rancangan pembelajaran. Yang nomor 11, praktik pengalaman lapangan ya, atau mungkin PPL, PKL ya. Yang selanjutnya disingkat PPL adalah mata kuliah dalam bentuk praktik pembelajaran inovatif yang dilakukan mahasiswa program PPG dalam jabatan untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran inovatif di sekolah laboratorium atau sekolah mitra. Poin 12, satuan kredit semester atau biasanya teman-teman disingkat SKS ya, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa program PPG dalam jabatan per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran ya, pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa program PPG dalam jabatan dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu prodi. Poin 13 teman-teman, Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidikan lainnya, dan tenaga kependidikan. Poin 14, Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Yang poin terakhir adalah Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau daerah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Nanti teman-teman di pasal 2 dan seterusnya teman-teman bisa dicek sendiri ya. Nanti mungkin ada sesuatu yang mungkin teman-teman bisa cek di sini. Pasal 4-nya ya, petunjuk teknis program PPG dalam jabatan sebagian dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Poin 5 ini yang paling penting adalah pada saat peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku ya, peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 1677 tentang petunjuk teknis program pendidikan profesi guru dalam jabatan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oke teman-teman, nanti untuk lampirannya ya teman-teman silahkan bisa dibaca sendiri ya, karena ini banyak sekali untuk lampirannya terkait nanti SKS-nya, bagaimana metode pembelajarannya, dan seterusnya. Nanti untuk filenya ya, nanti teman-teman bisa kunjungi saja ya di laman kita di www.mastiukadia.com. Di sini ada petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.